Halo, kita kembali akan membahas pasar. Kali ini saya, karena ini hari Sabtu ya, hari Sabtu tanggal 29 April 2023, pukul 13:54 waktu Indonesia Barat. Karena ini hari Sabtu, saya kira bagus juga ya kalau kita bersama-sama melihat pasar kripto. Kenapa pasar kripto? Karena kripto kan masih jalan gitu ya, jadi kita bisa langsung eksekusi kalau ternyata kita menemukan eh, satu pair yang menarik atau satu koin yang menarik. Oke, baik. Langsung kita masuk ke trading view. Oh, ini trading view saya. Saya kira yang bisa kita lihat di sini adalah BTC USD, BTC USDT. Kalau kita lihat pada time frame daily di sini, em, oke, yang pertama-tama kita lihat di time frame daily, kita pakai indikator Ichimoku Kinkohyo. Di time frame daily menurut Ichimoku sebenarnya ini kurang menarik. Jadi eh, harga sempat turun, tidak sampai kumuh lalu kemudian ia naik kembali. Dan eh, belum ada pola yang jelas terbentuk sebenarnya ya. Kalau kita lihat di daily ini, oke, mungkin sudah bisa dihapus kali ya. Ini waktu itu kita membahas tentang pola intan, tapi kita hapus saja. Oke, kita lihat dari Ichimoku dulu ya. Yang pertama, harga di atas Kumo, tetapi Kumonya ini cenderung flat, walaupun membesar, tapi dia cenderung flat. Harga sempat turun, melewati Tenkan Sen dan Kijun Sen, tapi kemudian naik lagi. Dan sekarang harga persis atau di dalam ya atau berkelindan dengan Tenkan-sen dan Kijun-sen. Ini dia belum melewatinya. Kemudian posisi Tenkan-sen dan Kijun-sen juga urutannya Kijun-sen masih di atas, sementara Tenkan-sen di bawah. Jadi arahnya sebenarnya belum jelas kalau kita lihat dari sini. Oke, tetapi meskipun demikian, kita bisa lihat juga ya di time frame yang lebih kecil, katakanlah di H4. Di H4 mungkin sedikit lebih jelas di sini urutannya karena kita lihat Chico Spain ini di atas harga, kemudian Tenkan-sen di atas Kijun-sen, tetapi harga masih berkelindan ya dengan Tenkan-sen. Ini juga belum, walaupun lebih baik daripada di time frame daily tadi, tapi saya kira belum terlalu meyakinkan ya untuk kemudian kita mengatakan harga akan kemana. Yang intinya sekarang lagi konsolidasi. Tetapi dalam konsolidasi ini tentu saja kita tidak harus patah arang ya. Kita tetap bisa mencari peluang di sini atau setidaknya membuat satu perencanaan trading dengan melihat konsolidasi ini. Tentu saja tidak masuk sekarang, tapi kita bisa merencanakan kalau harga melakukan gerakan kemana, kita bisa mengikutinya ya kalau ia bergerak. Oke, dari sisi Ichimoku Kinkohyo ini tidak bisa, dia memberi informasi kepada kita bahwa harga sedang konsolidasi. Ini umumnya mestinya tidak masuk, tetapi lagi-lagi kita bisa mencari satu satu momentum atau satu peluang untuk masuk. Katakanlah kita kembali ke daily tadi. Oke, kalau kita lihat pergerakannya di sini, jadi setelah harga melakukan konsolidasi, dia sempat naik melewati konsolidasi yang ini ya. Kalau kita gak bikin kotak lah di sini, ini kotak ini mengindikasikan bahwa di sini harga sering terpantul ya. Lalu kemudian harga tembus ke atas, tetapi ternyata ini tidak terlalu jauh ke atas, kemudian masuk lagi ke dalam kotak. Jadi kotak ini sebenarnya bisa menjadi patokan bagi kita di time frame daily. Ini adalah wilayah konsolidasi atau wilayah supply and demand.
yang cukup kuat. Jadi ketika harga ke atas, dia kembali lagi ke sini. Oke, sekarang ini harga sedikit melewati ke atas, tetapi ternyata tidak, agak susah ke atas. Di sini dia membuat satu pola kecil. Kita bisa lihat ini di time frame lebih kecil. Katakanlah di H4. Ini sebenarnya kalau kita garis ini ada pola ini. Namanya penan. Bisa dibuat semacam ini ya. Ini di time frame lebih besar kita menemukan satu pola. Harga itu berada di dalam segitiga ini. Segitiga yang lumayan simetris ini ya. Ini namanya pola penan. Oleh karena itu, pola-pola semacam ini mengindikasikan bahwa harga sedang konsolidasi dan kita menunggu harga akan menembus kemana. Jadi dia bisa ke atas, dia bisa ke bawah. Pola penan ini bisa menjadi pola continuation. Jadi kita lihat pergerakan harga dari bawah gini, kemudian dia konsolidasi di sini. Kalau istilah guru saya itu, Master Gemah, ini harga sedang mengisi bensin di sini dan itu sering sekali terjadi dalam pergerakan. Tetapi walaupun dia bisa ke atas, dia bisa ke bawah, sebenarnya yang sebenarnya pola ini lebih banyak continuation-nya, lebih banyak sebagai pola yang menunjukkan bahwa harga akan melanjutkan kenaikan. Jadi karena dia harganya dari bawah, maka asumsi kita ini akan naik. Itu asumsinya. Kalau dia tembus ke atas, walaupun juga punya potensi ke bawah, tapi potensi naiknya saya kira itu lebih besar daripada potensi turunnya. Apalagi misalnya kalau kita lihat tadi di Ichimoku Kinkohyo di time frame daily, ini harga masih di atas Kumo, masih di atas Kumo ini dan Kumonya ini tebal. Kalaupun dia mau ke bawah, Kumo ini akan menjadi support yang lumayan kuat karena ia tebal. Karena itu asumsi kita secara umum ini mestinya harga ke atas. Tapi kapan itu ke atas, kita harus menunggu. Oke, di time frame H4 kita sudah menemukan ada pola penan. Sekarang kita turun lagi ke time frame lebih kecil. Pola penan ini semakin jelas di time frame H1. Lihat gitu ya. Dan gerakannya itu sebenarnya kalau kita hitung. Satu, dua. Jadi kita bisa menghitung gerakan ABC di sini sebenarnya ya. Kalau kita bagaimana? Masuk. Ini di sini ada ABC. Jadi kita hitung dari atas ini. Sorry. Oh, kok dia? Oke. Oke, sorry. Kita lihat kalau kita hitung ABC, mestinya kita bisa katakanlah di sini gitu ya. Lalu kemudian dia ke atas sini. Lalu kemudian dia ke bawah sini. ABC. Tapi kok warnanya tidak muncul ya? Oke, sedikit ada masalah. Yang jelas ini adalah pola ABC. Jadi pergerakan pola semacam ini biasanya hanya tiga gerakan ya. Satu, dua, tiga. Jadi ini ketiga. Setelah itu dia akan naik. Kecuali kalau dia melanjutkan ini ya, melanjutkan apa namanya, ada extension dari sini. Udah tiga. Jadi ini sebenarnya waktu-waktu hari-hari ini, satu dua hari ini atau bahkan hari ini itu kita bisa nunggu. Di H1 sedemikian itu, coba kita turun ke time frame lebih kecil lagi, misalnya di 30 menit. Di 30 menit, apakah ada pola yang lain? Kita saksikan di sini sebenarnya ada. Kalau kita bisa misalnya tarik garis ini ya, menghubungkan titik-titik di mana harga itu lebih banyak ketemu. Kita bisa tarik di sini dan ini sudah terjadi. Ini, jadi ada kanal di sini ya, channel, dan sudah ditembus ke atas. Tetapi ketika ia tembus, dia melakukan konsolidasi. Kita bisa langsung kasih kotak aja di sini. Jadi ini dia membuat supply and demand lagi di sini di time frame M30. Apa yang bisa kita lakukan? Saya kira ini kita bisa nunggu. Kalau kotak ini ditembus ke atas,
saya kira ini waktu yang tepat untuk kita mencoba masuk ya. Kalau tembus ke bawah, bisa saja mengikuti ke bawah, tapi menurut saya, kalau saya pribadi, saya tidak akan melakukan itu karena tadi saya lihat di time frame lebih besar, itu tendensinya ke atas. Jadi saya hanya akan menunggu konfirmasi untuk harga ke atas. Kita bahkan bisa masuk ke time frame lebih kecil lagi di M15. Lalu apakah di sini kita menemukan satu pola? Ya, ada semacam kurang jelas sebetulnya polanya. Tapi sebenarnya bisa juga kalau kita mau lihat secara lebih jelas di sini, sebenarnya ada juga ya pola yang bisa kita lihat ya. Kalau kita kasih garis-garis begini, ini kalau jeli ya, ini sebenarnya ada satu pola. Pola apakah itu? Ini pola head and shoulders, inverted head and shoulders. Jadi head and shoulders terbalik. Jadi ini shoulders kiri, ini shoulder kanan, dan ini headnya. Jadi ini ada dua bukit, satu gunung, ya dua bukit dan satu gunung. Jadi ini semakin mengkonfirmasi ke kita sebenarnya bahwa ada kemungkinan harga akan ke atas. Bagaimana menentukannya atau bagaimana apa momentum ketika kita ingin masuk? Momentumnya adalah ketika neckline ini. Jadi ini tuh neckline namanya. Garis ini ya, neckline atau leher. Neckline ini garis ini adalah neckline. Garis yang ini, kalau ini ditembus dengan penembusan yang impulsif, kita bisa mencari peluang untuk masuk. Atau itu akan menjadi momentum bagi kita untuk masuk. Jadi saya mungkin akan tandain di sini di apa namanya di trading view saya, di chart di trading view ini saya akan kasih garis di sini. Saya kasih alarm. Oh, ternyata alarmnya agak bermasalah ya. Intinya kalau garis ini ditembus, saya akan mencari momentum untuk masuk. Di mana? Lalu di mana stop loss-nya? Saya mungkin akan memasang stop loss di bawah sini, di bawah head bisa. Sebenarnya di bawah left shoulder dan right shoulder juga bisa. Karena ini disebut sebagai Quasimodo atau support, true support atau support yang kuat. Kenapa support yang kuat? Karena ini beberapa kali memantulkan harga ya. Kalau kita lihat di sini ya, setidaknya ada dua ya di bahu kiri dan bahu kanan ini memantulkan harga. Itu artinya dia dua kali memantulkan harga. Sementara headnya ini adalah false break disebutnya sebenarnya. Jadi kita bisa masang stop loss di sini atau kalau mau lebih aman di bawah headnya atau bahkan di bawah sini. Saya sendiri akan memasang stop loss saya di sini. Kalau harga turun dan stop loss saya kemakan, ya oke, itu artinya analisa saya tentang munculnya head and shoulders ini tidak benar. Jadi saya kira itu ya, kalau ada yang bertanya bagaimana dengan BTC di tengah gejolak harga ini sebenarnya kita bisa menemukan satu pola, yaitu pola head and shoulders di time frame M15. Dan pola ini itu mendukung pergerakan atau kecenderungan pergerakan di time frame lebih besar. Karena itu saya menjadi yakin untuk menggunakan pola ini. Nah, kalau kita menemukan pola ini, kira-kira targetnya kemana? Targetnya sebenarnya umumnya biasanya orang mengukur tinggi head ini ke neckline, lalu ini dipindahkan ke atas. Jadi target sementara itu bisa sampai ke atas, sampai ke sini. Ini target umumnya. Nah, kalau kayak gini modelnya kan antara stop loss dengan target agak jauh nih. Jadi mungkin teman-teman kalau yang mau sangat ketat dengan apa namanya risk reward ratio, mestinya idealnya stop lossnya di sini. Jadi kalau coba kita ukur ya, kalau kita masuk, katakanlah di sini kita masuk, kita keluar di sini, lalu stop loss kita di bawah sini, masuk ini 1 banding 1,2. Jadi kalau kita menang 1,2. Kalau kita kalah, kita akan
kalah satu. Itu jadi antara keuntungan dan potensi kekalahan itu lebih besar keuntungan. Jadi ini kita bisa pakai masuk ya. Kalau stop loss saya di bawah sini, mungkin saya akan mencari peluang, katakanlah peluang TP di yang lebih besar. Yang lebih besar di mana itu? Di atas sini. Kenapa di atas sini? Di atas sini ya. Nah, kemudian SL saya di bawah sini. Nah, ini juga masuk ini. Kenapa masuk? Karena terlalu banyak garis ya. Kita hapus beberapa. Kenapa masuk? Karena ini risk reward ratio-nya adalah 1:1,15. Kalau saya kalah, saya akan kalah 1. Kalau saya menang, saya akan dapat 1,15. Dan target saya di atas ini. Kenapa targetnya di atas? Karena ini adalah resisten klasik terdekat. Jadi terserah mau pakai resisten berdasarkan chart pattern ini atau pakai resisten klasik ini di atas, Anda bisa lakukan itu. Bahkan kalau kita mengikuti pola ini, kita bahkan bisa membuat target yang lebih jauh lagi. Di mana? Yaitu di atas sini. Kita misalnya ukur dengan memakai Fibonacci. Ini ada dua yang bisa saya tandai sebagai resisten. Itu di rasio, yang pertama adalah di rasio 1,272. Kemudian yang kedua rasio 1,618. Jadi ada beberapa titik apa namanya ya, titik perhentian. Yang pertama adalah titik perhentian berdasarkan pola chart. Ini yang pertama. Jadi kalau kita masuk misalnya, kalau Anda mau menggunakan strategi ini, Anda bisa TP pertama di 29711, lalu di TP kedua 29879 berdasarkan ini, TP ketiga 30158, TP keempat 30514. Jadi itu bisa kita atur ya. Misalnya TP pertama ini kita keluar 25%, TP kedua kemudian 25% lagi dari modal yang kita masukkan, TP ketiga 25% lagi, lalu kita melanjutkan 25% sisanya sampai ke ke rasio 1,618. Saya kira demikian kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini bukan semacam apa ya, signal ya, tapi ini cara saya melihat pasar, melihat peluang di pasar koin BTC USDT. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Setelah ini saya akan langsung upload, jadi tidak akan terlalu berubah banyak ya sebelum Bapak Ibu bisa menyaksikannya. Demikian, kita akan ketemu lagi dalam kesempatan yang lain. Terima kasih.